Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan pengampunan kepada kita, memberikan keselamatan, kepintaran, kecerdasan, memberikan ilmunya yang banyak, yang bermanfaat bagi kita, memberikan kemudahan rezekinya bagi kita, dan memudahkan urusan-urusan kita. Amin amin ya rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran. Yang pertama ada MTK, yang kedua kita akan belajar SKI ya. Kita mulai dari MTK dulu. Di MTK ini kita akan belajar keliling persegi panjang. Kalau kemarin kita sudah belajar keliling persegi dan luas persegi, sekarang kita sudah masuk di keliling persegi panjang. Nah, di sini Bapak punya gambarnya. Kalau persegi panjang itu memanjang. Kalau persegi itu kemarin bentuknya kotak ya. Kalau kemarin keliling persegi itu sisi kali sisi kali sisi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi gitu ya, sampai 4 kali. Jadi keliling persegi itu 4 kali sisi, 4 kali S gitu ya. Kemudian kalau luasnya kemarin panjang kali lebar. Sekarang kita sudah masuk keliling persegi panjang. Nah, persegi panjang itu seperti ini gambarnya. Ini dilambangkan dengan P itu panjang. Kemudian yang sisi satunya yang lebih kecil, yang lebih pendek itu dilambangkan dengan L, lebar gitu ya. Ini panjang, ini lebar. Nah, sekarang sisi panjang P, sisi lebar L. Ini jangan lihat luasnya dulu ya. Luasnya Bapak akan bahas nanti kalau sudah paham yang keliling. Keliling persegi panjang itu rumusnya semuanya ditambah sama kayak keliling persegi. Hanya saja beda lambang. Ini di sini ada P, berarti P ditambah L, ditambah P ditambah L gitu ya. Tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Karena panjangnya ada 2, maka kita tulis 2 gini ya. Kalau di kan panjang ditambah panjang ditambah lebar ditambah lebar gitu ya. Nah, ini kalau dijabarkan. Kemudian panjangnya ada 2, jadi 2 kali P gitu. Kemudian ditambah 2 kali L. 2P itu 2 kali ya. Karena kalau di MTK itu titik itu kali. Ini artinya kali. 2P itu artinya 2 kali panjang. 2L itu artinya 2 kali lebar. Jadi kita keluarkan yang 2, kemudian kita dalam kurung P ditambah L gitu ya. Nah, rumusnya sudah sama. Karena P-nya dikeluarkan, nanti ditambah ke P seperti ini ya. Intinya rumusnya itu keliling persegi K sama dengan 2 dikali, dalam kurung itu dikali P ditambah N. Sekarang kita masuk di contohnya. Nih contohnya. Bapak punya persegi yang berbentuk kaca berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya itu 10 cm, kemudian lebarnya 5 cm. Yang ditanya keliling persegi. Berapa keliling persegi? K sama dengan, kita masukkan rumusnya dulu. Rumusnya adalah 2 kali P ya ditambah L. Gini kan ya rumusnya. 2 tambah P kali L. Sekarang sama dengan 2-nya tetap 2.
Sekarang panjangnya berapa di sini? 10. P-nya 10. Kemudian ditambah lebarnya berapa? 5. Nah, P-nya 10, panjangnya 5. Sekarang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Ya, berarti 2 dikali 5, 10 tambah 5 sama dengan 15. Sekarang dikalikan ya. Berarti 2 dikali 15. 2 kali 15 itu berapa? 15-nya 2 kali. Berarti 30 cm pangkat 2 ya. Cm pangkat 2. Oke gitu. Enggak pangkat 2, maaf. Karena ditambah. Oke, sekarang berarti ini caranya. Kemudian contoh yang kedua, di sini nggak ada gambar, hanya saja cerita ya. Diketahui panjang suatu persegi panjang, berarti panjangnya 18 dan lebarnya 7. P-nya 18, L-nya 7. Hitunglah keliling persegi panjang tersebut. Nah, yang ditanya K sama dengan 2 kali P tambah L. K-nya 2, P-nya berapa? 18, L-nya berapa? 7. 18 tambah 7 berapa? 25. Berarti 2 kali 25 sama dengan 50. Oke gitu ya. Oke, sekarang untuk tugasnya nanti Bapak akan kasih kalau kita sudah bertemu ataupun pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang kita masuk di turunnya wahyu yang kedua. Nah, wahyu pertama itu turun pada tanggal 17 Ramadan ya. Nah, kemudian setelah itu wahyu yang pertama itu yang keluar yang kemarin yang turun yang sudah Bapak jelaskan itu kemarin adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Nah, di mana kita diperintahkan untuk membaca, kemudian diperintahkan untuk menulis karena Allah mengajar dengan cara yang benar. Salah satunya caranya adalah membaca dan menulis. Kalau kita sering membaca dan menulis, insya Allah kita akan cepat pintar gitu ya. Sepintar-pintarnya kalian, jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk menulis karena di Al-Qur'an jelas dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk membaca dan menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kamu dengan pena. Allah itu mengajarkan kita itu dengan pena. Kita menulis ya. Setelah itu kita baca. Sebelum baca kita menyebut nama Allah agar bermanfaat ilmunya. Oke, itu wahyu yang pertama. Kemudian wahyu yang kedua itu tidak kunjung datang ya. Setelah itu waktunya itu sangat lama ya, sangat lama sekali. Itu disebut dengan waktunya itu fataril wahyi ya, masa yang berselangnya wahyu ya. Wahyu yang pertama dengan yang kedua itu waktunya itu disebut dengan fatari ya. Kalau di buku LKS kalian itu di halaman 112 ya. Kalau di situ disebut dengan fatratul wahyi, sama nggak apa-apa ya. Ini fataril wahyi, ini fatratul wahyi. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira lagi. Dia galau ya, bahasa sekarang itu galau. Kemudian dia khawatir apakah Allah sudah tidak memberikan wahyu lagi kepada saya gitu ya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad keluar dari Gua Hira itu. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad itu mendengar suara dari langit gitu ya, berasal suara itu, ya Muhammad, wahai utusan Allah gitu ya. Nah, Nabi Muhammad ketakutan
kemudian suara itu semakin keras dan suara itu semakin keras, kemudian Nabi Muhammad itu pergi ya ke rumahnya, menuju rumahnya, kemudian ke istrinya, kemudian minta diselimutin oleh istrinya gitu ya. Setelah itu, setelah diselimutin, maka ada suara lagi ya. Nah, suaranya yang berbunyi ya ayyuhal muddathir. Nah, gitu ya. Wahai orang yang berselimut. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu berselimut ya? Nabi Muhammad itu ketakutan berselimut. Nah, di sini kemudian kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Nah, gitu ya kata malaikat Jibril apa? Wahai orang yang berselimut, bangunlah gitu ya. Lalu berilah peringatan dan agungkanlah Rabbmu dan bersihkanlah pakaianmu dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Rabbmu. Nah, Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad berselimut disuruh bangun oleh oleh malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian apa yang diperintahkan oleh isinya ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk bangun, kemudian untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain, mengganti pakaian itu apa? Mengganti pakaian itu artinya kita bertobat kepada Allah gitu ya. Mengganti pakaian itu artinya badan kita yang kotor kita bersihkan ya, kemudian kita menghindar dari perbuatan dosa, perbuatan keji gitu ya, kemudian kita memberikan peringatan kepada orang lain gitu, dan kita boleh mengharap sesuatu yang lebih. Contohnya kita pada saat Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad itu tidak boleh mengharap bahwa dia akan mendapatkan balasan yang lebih. Kita harus Nabi Muhammad harus ikhlas mengingatkan kaumnya gitu ya, untuk berbuat baik, untuk membersihkan pakaiannya. Arti membersihkan pakaian di sini bukan hanya berarti kita harus mencuci baju apa segala macam. Ya memang iya, akan tetapi di situ juga dapat diartikan kita harus membersihkan badan kita dari perbuatan dosa gitu ya. Kemudian kita harus mengagungkan Allah, memuji-muji Allah gitu ya, berzikir gitu ya. Itu yang perintah yang kedua. Jadi setelah kita diperintahkan membaca, diperintahkan menulis ya, kita sudah tahu ilmunya. Nah, setelah kita tahu ilmunya, kita agungkan Allah, kita sebar kepada orang ya. Apa yang kita tahu kita beritahu kepada orang ya. Kalau kalian tahu tentang suatu ilmu, kalian kasih tahu ke temannya. Bukan hanya guru yang memberitahu kepada muridnya, akan tetapi murid juga bisa memberitahu kepada gurunya, murid juga bisa tahu kepada orang tuanya, murid juga bisa memberitahu kepada teman-temannya gitu ya. Kita semuanya bisa menjadi seorang guru. Yang penting kita tahu ilmunya, sudah membaca, sudah menulis. Nah, kita bisa menyampaikan kepada orang lain selagi kita mampu dan menggunakan bahasa yang sopan, gunakan bahasa yang benar ya, tidak menambah dan tidak mengurangi. Boleh menambah asalkan itu baik, dan tidak boleh mengurangi untuk menghilangkan maknanya. Jangan sampai kita mengurangi makna ya. Nah, gitu ya, kebaikan itu harus disebarluaskan. Oke, silahkan kalian tulis catatan ini ya. Untuk tugas-tugasnya nanti Bapak akan berikan berikutnya ya. Sepertinya SKI tinggal 1 bab saja ya. Insya Allah nggak nyampe 1 bulan sudah selesai ya, insya Allah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.